Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, masih semangat? Kita lanjut ya ke muatan IPA tentang indera pendengaran. Nah, kemarin kita sudah ya belajar tentang bunyi. Sekarang kita akan belajar tentang indera pendengaran yang ada di anggota tubuh kita. Apa coba? Ya, benar sekali, yaitu telinga. Telinga dapat menangkap bunyi maupun suara. Misalnya, suara dari panggilan ibu bapak di rumahmu. Pada indera pendengaran telinga ini pun bisa membedakan antara bunyi atau suara dari bapak atau ibu yang kita dengar, atau suara motor ataupun suara mobil. Dari indera pendengaran kita, yaitu telinga, ternyata telinga memiliki bagian-bagian telinga. Yang pertama ada telinga bagian luar. Misalnya nih, coba kalian pegang bagian telinga kalian yang di luar. Ada apa ya yang berbentuk ini, bisa dibengkokkan, bisa diluruskan. Nah, itu dinamakan daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk apa ya? Yang pasti daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Selanjutnya telinga tengah. Telinga tengah terdiri atas selaput gendang dan 3 buah tulang pendengar. Selaput gendang membatasi lubang telinga luar dan lubang telinga dalam. Jika selaput ini rusak, telinga menjadi tuli. Benturan yang keras atau tertusuk benda dapat merusak selaput gendang. Nah, anak-anak, maka dari itu, jika kita akan membersihkan telinga, sebisa mungkin jangan terlalu dalam untuk membersihkannya. Takutnya terkena gendang telinganya, lalu bisa jadi tuli atau terjadinya pendarahan. 3 buah tulang pendengar adalah tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini berfungsi meneruskan getaran suara yang ada dari gendang telinga. Telinga bagian tengah berhubungan dengan rongga mulut melalui saluran Eustachius. Saluran ini berfungsi untuk mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga agar tetap seimbang. Yang selanjutnya ada telinga bagian dalam. Pada telinga bagian dalam terdapat ujung-ujung saraf yang berhubungan langsung ke otak atau disalurkannya langsung ke otak. Bagian-bagian telinga dalam adalah yaitu ada rumah siput, tingkap corong, tingkap bundar, dan tingkap saluran setengah lingkaran. Adapun rumah siput ini terdapat cairan yang bergetar ketika getaran suara tiba-tiba dari tulang pendengar. Getaran itu kemudian diterima oleh ujung-ujung saraf dan diteruskan atau disalurkan ke otak. Sehingga 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Saluran ini berisi cairan juga. Ketika kepala digerakkan, cairan tersebut juga ikut bergerak. Sel-sel saraf yang ada di dalam saluran ini mengirimkan pesan ke otak sehingga kita sadar terhadap posisi tubuh kita. Nah, boleh ini coba diamati dari bagian-bagian telinga, dari telinga luar, tengah, dan dalam. Nah, dari bagian telinga luar itu ada daun telinga. Lalu satu lagi ini ada saluran telinga atau disebut dengan lubang telinga. Lalu bagian tengah telinga itu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Lalu ke dalam lagi ada telinga bagian dalam, yaitu ada rumah siput, lalu saraf pendengaran, 3 saluran setengah lingkaran, lalu ada saluran Eustachius. Nah, walaupun kita mempunyai telinga, tetap saja pastinya kita
pernah merasakan gangguan pada telinga. Misalnya, ada beberapa orang yang sering mengalami gangguan telinga seperti kalian pernah berenang, lalu tidak sengaja air masuk ke dalam telinga. Nah, biasanya itu menyebabkan cairan penuh di dalam telinga, lalu akibatnya seperti apa? Pendengaran menjadi menurun kan? Ya, lalu setelah itu kita merasa tidak nyaman pada saat mendengar sesuatu atau ada rasa yang aneh. Nah, itu termasuk dari gangguan pada telinga. Adapun misalnya kalian nanti nih akan merasakan atau misalnya kalian ada yang punya nenek kakek. Nah, biasanya pendengaran yang mereka dengar sudah tidak setajam seperti masih muda. Ketajaman pendengarannya sering menurun sehingga kita suka mengeluarkan nada yang cukup keras agar kakek nenek dengar ucapan yang kita keluarkan atau suara yang kita keluarkan. Adapun gangguan pada telinga pada seseorang yang mengalami ketulian. Hal ini terjadi karena gendang telinganya pecah, lubang telinganya tersumbat, benda asing, kerusakan tulang pendengaran, kerusakan saraf pendengaran, dan infeksi gendang telinga. Namun, orang yang mengalami ketulian dapat bisa mendengar dengan bantuan atau alat yang dipasang di telinga, seperti ini. Selanjutnya, ada cara merawat atau perawatan kesehatan untuk telinga agar tidak mengalami ketulian dan berkurangnya pendengaran kita. Kita harus merawat telinga dengan baik dan benar. Berikut ini cara merawat kesehatan telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara rutin. Bisa menggunakan baby oil ataupun obat tetes telinga. Yang kedua, jangan menggunakan benda runcing untuk membersihkan telinga. Yang ketiga, hindari suara yang terlalu keras. Yang keempat, jika kemampuan mendengarmu berkurang, pergilah ke dokter agar telingamu diperiksa. Alhamdulillah materi tersampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.